Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar apa itu VLAN ya, atau bisa kita sebut juga virtual local area network. Misalkan di sini ada sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan ini dibagi beberapa device. Nah, device tersebut misalkan yang ini, yang pertama adalah engineering, yang kedua untuk yang tengah ini programming, dan yang ini marketing. Nah, untuk engineering misalkan di sini VLAN-nya VLAN 10 ya. Misalkan nih VLAN 10. Nah, untuk yang ini VLAN 20. Untuk yang ini VLAN 30. Oke. Nah, di sini untuk VLAN ini dibagi menjadi beberapa IP ya. Untuk IP-nya yang pertama yang VLAN 10 ini atau yang engineering adalah IP-nya 198.168.10.0/24. Untuk yang programming 198.168.20.0/24. Yang ini yang plan yang marketing yaitu 198.168.30.0/24. Nah, di sini networknya berbeda-beda ya. Masing-masing PC akan terhubung ke switch ya. Yang ini terhubung, dan semuanya akan terhubung ke switch. Nah, misalkan nih yang engineering kita pingin bandwidthnya 20 MB ya misalkan. Untuk yang programming 20 MB, yang ini 10 MB, yang ini 20 MB. Nah, untuk yang marketing kita kasih 30 MB ya. Untuk manajemen jaringan tersebut, setelah semuanya nanti dikonfigurasi, lalu kita bisa memanajemen VLAN tersebut. Nah, fungsi VLAN dari VLAN tersebut adalah memanajemen. Nah, untuk fungsi yang pertama. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu memecah broadcast domain ya. Nah, untuk misalkan nih PC yang engineering ini PC 1, dan ini PC 2, dan ini PC 3. Nah, PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 mengirim paket ke switch, dan dari switch ini akan mengirim paket ke PC 2. Tapi paket tersebut tidak akan mengirim paket ke programming atau ke sini ya, karena udah beda domain ya. Nah, begitu untuk fungsi VLAN pertama. Untuk yang pertama untuk VLAN, dan yang kedua itu untuk broadcast domain. Maksudnya untuk memecah broadcast domain. Switch kalau dilihat secara fisik, switch adalah 1. Tapi kalau secara logika switch itu adalah 3 secara logika ya. Jadi sini misalkan terhubung pada engineering, lalu yang kedua untuk juga terhubung, yang kedua ini juga terhubung, dan yang ketiga juga terhubung. Nah, dan satu lagi switch yang ke marketing ya, yang ini ya. Begitu fungsi VLAN tersebut secara fisik adalah 1, dan secara logika itu 3 ya switchnya ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
Oke, kita coba konfigurasi. Kita masuk ke switchnya, kita ke klik. Nah, lalu kita enter dulu, kita ketik enable ya, enter, kita connect. Oke, lalu udah seperti ini. Kita lihat interface-nya. Ini interface FA01 ya, FA01, enter. Lalu itu setelah itu kita membuat pilihannya, ketik pilihan 10 ya. Lalu nama programmingnya namanya programming ya. Oke, enter. Lalu kalian bisa lihat pada mode global konfigurasi ya, atau configuration ya, dan harus mengatakan dulu ya, kita exit dulu ya. Nah, kalau udah mode privilege, kalian tidak usah menggunakan dulu lagi ya, langsung aja ketik komennya, konten aja. Kita cek dulu do show pilihan pilihan brief ya, kita enter. Nah, untuk pilihan yang programmingnya sudah ada ya, sudah masuk ya. Kita tinggal masukin interface-nya ya. Kita masukin interface-nya, kita config ya. Nah, udah, langsung kita interface FA01 ya, enter. Lalu switch port mode akses, enter, switch port akses pilihan 10 ya, kita enter. Kita coba lihat apakah FA01 nya udah masuk pada pilihan 10 atau belum ya. Ketik do show pilihan brief. Ternyata FA01 nya udah masuk ya teman-teman. Nah, kita masukkan yang FA02 dan 3 nya ya. Kita interface FA02 ya. Oh, kita exit dulu. Nah, lalu kita masukkan interface FA0/2, enter, switch port mode akses, enter, switch port akses, pilihan 10 ya, enter, kita exit. Lalu interface FA03, kita enter, switch port mode akses, switch port akses pilihan 10. Nah, kita cek dulu ya apakah udah masuk atau belum ya. Do show pilihan brief. Nah, untuk interface-nya udah masuk ya. Interface 01, 02 dan 03 ya udah masuk.
di programmingnya ini ya. Oke, kita masuk lagi ke config ya, untuk kita bikin dulu pilihannya ya. Pilihannya kita bikin dulu yang pilihan 20 ini. Oke, kita exit dulu ya, lalu kita bikin pilihannya dulu ya, pilihan 20, kita enter, lalu exit, dan namanya marketing, enter, lalu exit. Nah oke, kita masukkan interface-nya. Oke, jadi kita langsung aja interface range. FA 04 sampai 06 ya. 06, kita enter. Nah, di sini kita coba lihat ya, di show. Oh bentar, kita langsung switchboard mode akses ya. Kita enter switchboard akses pilihan 20, kita enter, kita exit. Nah kalau udah gini kita coba lihat do show pilihan brief. Nah untuk yang pilihan 20 ini, yang marketing ini udah masuk ya teman-teman interface-nya. Nah oke, di sini bisa dilihat bos, ini udah ada ya teman-teman. Oke, kita exit dulu ya. Nah, kita kita komunikasikan, kita masuk ke simulation. Kita perbesar dulu ya. Oke, kita coba hapus dulu ya. Sini show MAC address. Ntar ya, MAC address. Oke teman-teman, nah di sini kita akan mengkonfigurasi pilihan ya. Oke, kalian bisa membuat topologinya seperti ini. Kita tambahkan kabel. Nah untuk IP-nya satu ini ya. Nah, untuk IP yang ini. Nah untuk bagian kiri menggunakan pilihan 10 ya. Untuk pilihan itu bebas ya. Pilihan kalian bisa menggunakan pilihan 10, 20, 30 dan 40 lebih dan seterusnya. Namun range pilihan tersebut itu dari 1 sampai 40 sampai 96 ya. Itu untuk range namun dari pilihannya. Namun kali ini kita akan menggunakan pilihan 10 dan 20 ya. Kita coba komunikasi dulu. Nah kita tambahkan IP dulu ya. Kita masuk ke PC 1 ya, pergi ke desktop, ke konfigurasi IP nya 198.168.10.1. Oke,
kita konfigurasi PC 2. PC 3. Saya ganti belakangnya jadi 3. Oh, salah teman-teman ya. Oke. Untuk PC ini kita coba ya. Kita pergi ke desktop, IP konfigurasi. Kita konfigurasi 198. Titik 1 maaf titik 20 titik 3 ya. Nah, kita coba komunikasi dulu antar PC ya teman-teman. Kita coba dari PC 1 ke PC 2 successful ya, dari PC 2 ke PC 3 successful ya. Nah, kita coba dari PC 4 ke PC 5 successful, dari PC 5 ke PC 6 successful juga ya teman-teman. PC 2 dan PC 1 ini tidak bisa berkomunikasi ya, karena berbeda VLAN dan IP ya. Untuk bisa berkomunikasi antar VLAN menggunakan router agar PC tersebut bisa berkomunikasi ya. Dari kita mengirim paket dari PC 1 ini ke PC ini. Kita lanjut. Nah, di sini tidak menerima ya. Ini setelah berkenalan ini sudah mengirim paket ARP ya. Kita lanjut. Nah, setelah ini akan membalas lagi ya PC 1 yang PC ini ke PC ini. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan membuat topologi. Di sini kita akan membuat dua ruangan ya. Kita akan membuat sini, kita masukkan switchnya di sini. Nah, untuk PC-nya di sini ya, tambahkan. Lalu kita tambahkan kabelnya. Nah, kalau udah begini untuk IP-nya sama ya. Yang ini IP-nya sama seperti yang ini. Nah, untuk yang ini sama ya seperti yang ini. Untuk yang kedua juga sama ya, seperti IP yang pertama.
Nah, untuk yang kedua ini sama ya seperti IP yang ini. Oke, di sini tulis dulu IP-nya. Nah, untuk yang ini sama ya seperti yang kedua. Untuk pilannya juga sama ya. Pilan 10. Yang ini pilan 20 ya. Nah, kita coba konfigurasi untuk IP yang ini. Titik 1, titik 10, titik 4 ya. Oke, kita enter. Nah, udah, kita coba yang kedua. 98.168.10.5. Oke, udah. Oke, udah. Kita coba yang kedua ini. Terus 98.168.20.5. Oke. 198 68.20.6. Oke, udah ya. Nah, kita akan belajar trunking ya dari sini nanti untuk pembahasan selanjutnya. Oke, di sini kalian bisa masukkan ini ya di switch yang kedua ya. Lalu kalian ketik pilan 10 ya. Enter, lalu nama program namanya programming ya. Nah, lalu kalian enter, kalian exit dulu ya. Nah, untuk kalau sudah begini lalu kalian masukkan juga pilan 20 nya ya. Pilan 20 namanya, untuk namanya marketing ya. Dan enter. Nah, kita exit ya. Kita ketik, kalian bisa ketik ini do show ya. Do show pilan brief ya. Nah, untuk marketing dan programmingnya udah masuk ya di sini. Nah, oke, kita masukkan juga interface-nya ya. Kita masukkan interface-nya, interface range KFA 01 sampai 3. Kalian enter, lalu switchboard mode akses, enter switchboard
akses VLAN 10, enter. Lalu kalian kita cek dulu ya apakah udah masuk. Do show VLAN 10 ya, do show VLAN brief ya. Nah, kita lihat. Nah, untuk interface-nya udah pada masuk ya di programming ini ya. Udah, kita lalu masukkan IP interface yang kedua ya. Kita exit dulu. Tidak usah. Dan masukkan ya interface FA interface range ya. Nah, FA 04 sampai 6, enter. Switchboard mode akses, enter. Switchboard akses VLAN 20. Nah, kalau udah gini enter, exit ya. Kita lihat apakah udah masuk di marketingnya. VLAN brief. Nah, untuk interface-nya udah masuk ya, udah pada masuk ini. Nah, oke. Kali ini kita tinggal terang ya. Nah, kita masuk ke switch yang pertama ya. Ini udah berada di switch yang pertama. Kita ketik config T, enter. Lalu interface FA 0/7, enter. Switchboard mode terang ya. Enter. Nah, kalau udah gini kita lihat do show interface terang. Mohon maaf salah. Nah, udah ya, untuk ini udah ya. Nah, kita masuk ke switch yang keduanya. Kita masuk ke config T, kita enter. Nah, udah masuk ke config ya ini. Lalu kita exit dulu ya. Langsung config T. Nah, kalau udah gini kita enter. Lalu interface FA 0/7 kita enter. Lalu switchboard mode terang ya. Oke, udah. Kita cek dulu do show interface terang. Oke, kita enter. Nah, udah ya, untuk ngeterangnya udah ya. Nah, udah diterang ya ininya. Nah, kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, oke, successful ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Oke, successful ya di sini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, oke. Di sini kita akan coba mengirim lagi paket ya. Coba dari PC 3 ke PC 5. Oke, successful ya, successful juga. Coba ke simulation. Nah, kita
coba ya PC 4 ke PC ini. Kita kirim. Lalu kita kirim lagi. Kita kirim lagi. Kita kirim lagi. Enggak seketang. Bahasa mana jadi ini. Nah, oke, kita akan lalu kita akan mengirim paket ya dari PC 3 ke PC 3 ini ke PC 5 ini ya. Kita kirim. Oke, kita ulang. Oh, ininya kita intikan dulu ya. Kita coba. Oke, successful ya. Successful. Coba lagi, sekali lagi. Oke, successful ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, oke, di sini kita akan membuat topologi. Nah, kita tambahkan dulu switchnya. Lalu kita tambahkan komputer. Coba aku turun dulu, kita tambahkan dulu ya untuk isinya. Kita tambahkan kabel ya. Tambahkan kabel dari PC 6 ke PC ke switch, lalu ke sini, lalu ke sini. Ini oke. Nah, kalau udah gini untuk IP-nya sama ya. 98.168.10.0/24. Oke, di sini juga sama 198.168.20.0/24. Untuk pilannya sama ya, pilan 10 dan 20. Pilan 10, pilan 20. Oke, kita konfigurasi IP-nya ya. Tuh, kan yang Gemini gimana? Gane atuh mah, nih yang tarik-tarik teuing. Oke, kita konfigurasi IP-nya. Kita pergi ke desktop, IP konfigurasi. 98.168.10. Bentar guys, kita lihat dulu ya. Ini untuk IP-nya yang ini berapa? Kita coba lihat dulu. Titik 6 berarti ini titik 7 ya. 98.168.1.10.6. Tuh, host. Kayak gini. Enter. Nah. Kita pergi ke desktop, IP konfigurasi 98.10.7. Oke, kita pakai ya. 198 sama ya. Oke, kita konfigurasi juga yang IP yang pilan 20.
Oke. Buku desktop, IP konfigurasi. Nah, oh, ini IP-nya udah dipakai ya. 198.168.0.8. Nah, oke. Kita pergi ke posisi 11. Lakukan seperti sama ya. 168.20.9 ya. Oke, kita enter. Nah, oke, kita tambahkan dulu kabel ya dari switch yang kedua dan ketiga. Kita konfigurasi, masuk ke CLI, enak, lalu config T. Kita bikin pilannya dulu ya, pilan 10, enter, namanya programming, enter, lalu pilan 20, enter, namanya marketing, enter, lalu kita masukkan FA nya bentar, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ini FA 01 sampai 03 ya. Nah, oke, kita masukkan ya di interface-nya. (01 sampai 3 ya, kita enter. Nah, kita switch port mode akses, enter, switch port mode akses ya, akses pilan 10, enter. Kita masukkan lagi interface-nya, FA 04 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses pilan 20. Nah, udah seperti ini. Kita lihat ya, do show pilan brief, do show pilan brief. Nah, untuk FA nya udah pada masuk ya ke programming dan ke marketing. Oke. Di sini kita langsung masuk ke switch yang kedua. Kita terang dulu ya. Kita ke CLI, enable, kita masukkan interface FA 07, lalu oke, kita masukkan interface ya. Kita ke config T dulu, lalu interface FA 07, kita enter, interface FA 08 ya, lalu switch port akses,
switchport mode terang ya, mode terang. Kita coba lihat dulu do show VLAN drive ya, do show interface terang ya. Nah, untuk FA nya udah masuk ya. Kita ke switch yang ini, kita exit dulu ya. Untuk ini enable ya, udah masuk ke config ya. Kita interface FA07, lalu kita switchport mode terang, lalu kita cek do show interface terang. Nah, udah masuk ya. Di sini kita coba kirim paket dari PC 12 ke PC 6. Oke, successful. Kita delete dulu. PC 13 ke PC 17. Successful juga. Oke, kita coba PC ini ke PC ini. Oke, successful ya. Oke, kita coba dari PC yang ini ya, yang satu ini ke PC ini, successful. Kita delete coba dari PC ini ke PC ini. Oke, successful ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini kita akan mengatrang ya dari switch multilayer ke switch yang ketiga ini. Kita tambahkan dulu kabel ya. Nah, kita langsung konfigurasi aja. Kita ketik enable comstate, lalu switchport mode terang ya. Kita masukkan dulu FA nya, interface FA08 ya, lalu switchport mode terang. Kita enter. Nah, kalau udah gini, oke, kita ketik enable lalu contact, lalu interface FA01 ya. Nah, lalu switchport mode terang. Switchport mode terang ya. Nah, di sini reject ya, karena switch itu ada dua ya. Yang pertama ISL yang punya adalah Cisco. Nah, lalu yang kedua itu adalah .1Q ya, atau 802.1Q. Nah, open standar ya kalau yang itu. Oke, kita coba ya. Switchport terang encapsulation .1Q ya. Kita enter, lalu switchport mode terang. Nah, kalau udah begitu kita cek ya.
show interface terang. Nah, untuk FA01 nya sudah masuk ya. Nah, mungkin segitu saja. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar dynamic protokol ya. Sebelumnya kita belajar mode terang dan mode akses. Nah, untuk akses ini menuju pada device untuk terang adalah switch. Nah, dan kita akan belajar dynamic protokolnya. Di sini kita memiliki dynamic auto dan dynamic disable. Nah, jika dynamic auto ini bertemu dengan dynamic auto, maka hasilnya akan menjadi akses ya. Dan seterusnya, misalkan dynamic auto dan ketemu terang, jadi terang. Dynamic auto ini ketemu dynamic disable ini sama ya, akan menjadi terang. Dan kalau bertemu ini jadi akses ya. Untuk ini juga sama ya. Nah, untuk dynamic auto itu sifatnya adalah menunggu ya, dan dynamic disable mengajak, dan terang itu memaksa ya, sama dengan akses ya, memaksa. Di sini kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan mencoba dynamic itu ya, tersebut ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, kita akan coba praktek apa itu dynamic tracking protokol ya. Kita masukkan dua switch. Kita tambahkan dulu kabelnya ya. Tambahkan kabel. Nah, setelah begini, ini oranye ya, kita pencet dulu ininya supaya hijau ya. Nah, untuk hijau ini berarti sudah aktif ya. Kita coba sini, lalu ke klik, kita tracking ya. Enable interconfig interface FA 0 berapa ini, kita lihat dulu, 01 ya. Interface FA 01, kita enter, lalu switchboard mode terang. Nah, kita lihat ke switch yang kedua, kita tracking ya, enable interface FA 01, kita enter di interface. Oke, kita masuk dulu pada config-nya, lalu interface FA 0/1, maaf, kita enter dulu. Interface FA 01, kita enter, lalu switchboard mode terang. Nah, kalau udah gini kita lihat ya, do show interface FA 01 switchboard. Nah, untuk pilihannya udah mode tracking ya untuk switchnya ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Teman-teman, kita sekarang akan membahas apa itu organ dan tegen. Kita masuk ke simulation dulu. Nah, misalkan nih kita
kita kirim paket dulu dari PC 16 ke PC 10 ya. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP ya. Kita lanjut. Nah, dari sini akan mengirim ke switch. Lalu dari switch ke switch yang ketiga ini, lalu ini kan tidak dituju ya, jadi kita jadi di X aja. Nah, untuk yang ditanda tuan Q ini adalah tandanya mengirim paket ya dari layer 2 ke layer 2 lagi ya. Untuk paketnya adalah RP, lalu kita lanjut mengirimnya, coba mengirim lagi. Nah, dari sini ke PC ini. Nah, ini di X ya teman-teman, karena kita dari PC ini ke PC ini. Kita lanjut, lalu ini mengirim ke switch, lalu kita lanjut lagi dan ke switch lagi ya teman-teman. Oke, lalu kita kirim. Nah, ini sudah menerima ya. Kita balas lagi. Nah, kalau udah gini dia membalas lah, lalu kita kirim lagi, dan successful ya teman-teman. Oke, jadi begitu saja. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini kita sekarang akan membahas apa itu native VLAN ya. Kita buka dulu ini switch yang pertama, kita ketik enable, lalu enter, lalu show interface terang ya. Enter. Nah, ini adalah native VLAN ya, yaitu oke, di sini ada native VLAN nya yaitu 1. Untuk ini yaitu untuk misalkan VLAN 10 ya, dan ini ada port 7 ya, karena di sininya nyambung antara VLAN 1 dan VLAN 2 itu menggunakan interface 7 ya, 07. Bisa lihat juga di switch 2, kalian ketik juga enable, lalu interface switch port show interface terang. Nah, untuk yang switch 2 ini terhubungnya navigation VLAN-nya yaitu 2, karena yang di port FA01 dan FA07 dan 08, yaitu dari FA07 yang ini terhubung dan FA08 dan 07. Misalkan nih kalian mengirimkan paket dari sini ke sini akan melewati switch ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya ya. Kita pergi ke ini, kita dulu oke, di sini. Oke, sekarang kita akan mencoba mengganti native VLAN-nya ya. Kita pergi ke switch, lalu kita ketik enable, lalu const, lalu interface FA08, enter, lalu switch port terang native village ya.
Pilan kita ganti, pilannya jadi pilan 20 ya. Enter, lalu kita lihat ya, do show interface strong. Nah, untuk FA08 ini udah ganti ya jadi 20 ya. Kita coba di switch yang ini, kita enter, lalu Ctrl+C, lalu interface FA07, lalu kita switchboard terang native VLAN 20 ya. Kita lihat bisa terang interface terang ya. Nah, untuk FA07 nya udah ya, udah masuk jadi 20 ya. Kita cek yang ini ke udah masuk, udah ya. Kita coba klik simulator, kita kirim pesan ya dari PC ini ke PC ini. Kita coba kirim paket. Kita coba lihat. Kita kirim lagi. Kita kirim, lihat, kita lihat. Nah, untuk di sini udah tidak ada .1Q lagi ya, seperti itu ya. Nah, untuk mengembalikan navigasi VLAN-nya itu gampang ya. Kita enter dulu, kita exit, lalu kita interface FA 007 ya. Kita enter, lalu switchboard terang native VLAN, kita ubah menjadi 1 ya. Case ulang, interface terang navigation native VLAN 1 ya. Kita enter, lalu kita lihat do show interface terang. Nah, untuk port 7 ini udah 1 ya. Kita coba yang ini, kita exitkan dulu, lalu interface FA08, lalu switchboard terang native VLAN jadi 1 ya. Kita enter, kita cek do show terang cek do show interface terang. Nah, ini sudah jadi 1 ya. A08 nya udah 1 ya. Jadi cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.